Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Gita Mutiara. Nah, di sini aku mau sharing pengalaman aku pribadi, pengalaman anak aku pribadi, ya, karena aku merasa aku harus sharing. Nah, sebelumnya aku mau kasih tahu bahwa kali ini aku mau sharing mengenai undertestis apa gitu ya. Pokoknya intinya kalau dalam bahasa Indonesianya itu artinya testis anak yang belum turun ya. Jadi untuk para orang tua, kalian tuh harus atau wajib banget memperhatikan kondisi tubuh anak kalian sendiri ya, terutama untuk kalian yang anaknya laki-laki. Kenapa? Kalau anak kalian mengalami penyakit yang sama seperti anak aku ini, kalau misalkan kalau tidak ditindak itu akan berakibat fatal ya teman-teman. Apa sih itu testis tidak turun? Jadi yang seharusnya testis pada seorang laki-laki atau pria itu ada dua ya. Testis itu telurnya si pria itu biasanya kan ada dua. Sedangkan untuk anak yang mengidap testis belum turun atau undertestis apa gitu ya namanya kalau dalam bahasa Inggris, itu testisnya nggak turun satu atau dua-duanya belum turun ya. Ciri-cirinya itu kalau kalian raba di bagian telurnya itu tidak ada kayak lingkaran gitu loh, kayak bulatan padat di dalam kantong buah zakarnya itu. Kalian pegang tuh cuma kayak ada kulitnya aja. Nah, kalau dalam kasus anak aku dulu itu pas lahir, alhamdulillah dokternya itu langsung memperhatikan atau langsung ngasih tahu bahwa anak aku itu testisnya belum turun satu. Pas lahir itu aku nggak tahu testis belum turun tuh kayak apa, bahaya atau enggak, aku bener-bener nggak tahu. Aku cari tahu informasi ke sana ke sini memang belum banyak ya teman-teman, memang nggak banyak. Tapi aku menemukan informasi, maksudnya gini, aku menemukan salah satu informasi mengenai testis yang belum turun ini, dan ternyata banyak banget ibu-ibu yang mengalaminya, anak-anak yang mengalami testis belum turun satu ini gitu loh. Ada juga yang nggak tahu nih anaknya testisnya belum turun atau enggak dan dibiarkan begitu saja, padahal bahaya loh teman-teman. Nah, setelah itu waktu lahir dokternya tuh bilang testis yang belum turun itu bisa ditunggu sampai usia 6 bulan. Biasanya testis akan turun dengan sendirinya ya sampai usia 6 bulan. Jadi kalau misalkan 6 bulan belum turun juga, boleh konsultasi ke dokter anak. Dokter anak dulu ya stepnya. Langkah-langkahnya aku ke dokter anak dulu untuk konsultasi. Tibalah saatnya 6 bulan usia anak aku konsultasi ke dokter, dicek dan ternyata memang belum turun juga ya teman-teman. Akhirnya dokter anak itu nyuruh aku untuk USG. Aku akan ngejelasin dulu gimana langkah-langkahnya ya teman-teman, baru nanti aku akan ngejelasin bahayanya, atau bisa saat aku ngejelasin nanti aku selipin bahaya-bahayanya ya teman-teman. Jadi langkah-langkahnya tuh tadi 6 bulan aku konsultasi ke dokter dan memang belum turun juga. Akhirnya dokter rujuk aku untuk USG ya. Dan di USG alhamdulillah qadarullah anak aku memang ada testisnya, cuma masih di atas, sedikit di bawah perut. Masih di bawah perut, cuman posisinya tuh masih di atas banget loh teman-teman. Setelah di USG aku konsultasi lagi, dokter bilang ini masih ada masih ada kesempatan buat diturunin ya. Dan akhirnya aku dirujuklah ke dokter spesialis urologi, dokter yang menangani khusus untuk penyakit macam anak aku ini gitu. Dan ternyata dokter urologi itu menyarankan agar anak aku langsung dioperasi teman-teman. Tapi waktu itu aku belum siap karena karena dokter bilang operasi di kota aku ini nggak ada alatnya, jadi harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Sedangkan rumah sakit yang ada alatnya itu, yang lebih besar itu adanya di Semarang teman-teman. Sedangkan jarak dari Tegal ke Semarang itu jauh teman-teman ya, kalau pakai kereta itu bisa sampai 3 jam. Waktu itu aku masih memikirkan kondisi anakku juga ya, kondisi finansial aku juga, untuk bolak-balik juga kan lumayan, walaupun untuk proses penurunan testis ini biayanya gratis. Intinya aku masih ingin waktu dulu
aku tanyalah ke dokter urologinya gimana kalau ditunggu sampai 1 tahun, dan ternyata boleh ditunggu sampai 1 tahun. Nah, tibalah saatnya usia 1 tahun ya teman-teman. Usia 1 tahun aku balik lagi kontrol ke dokter urologi ya. Tentunya kalau misalkan kalian pengen BPJS, pengen pakai BPJS, kalian harus minta rujukan dulu ke Vaskes 1. Waktu itu aku langsung minta rujukan ke Vaskes 1. Alhamdulillah juga minta rujukannya nggak diribet-ribetin ya teman-teman, karena memang ini bawaan lahir. Jadi mau nggak mau memang harus diturunkan. Jadi nggak terlalu yang repot ditanya ini itu enggak. Nah, setelah itu aku konsultasi ke dokter urologi dan ya kita dirujuklah ke rumah sakit yang lebih besar ya. Waktu itu ke Rumah Sakit Karyadi di Semarang, teman-teman. Kita berangkatlah ke sana. Nah, setelah sampai di sana ternyata anak aku nggak diapa-apain, nggak diperiksa sama sekali. Tapi dokternya tuh langsung ngomong, ini tugasnya dokter Ardi gitu. Maksudnya dokter Ardi itu dokter urologi khusus anak, teman-teman. Jadi walaupun ada yang khusus, ada dokter yang menangani khusus, ada lagi yang lebih khusus gitu loh teman-teman. Aku juga bingung ya Allah, ke sana jauh-jauh tapi nggak dipegang sama sekali, hanya dirujuk ke dokter urologi anak, dan itu adanya di minggu berikutnya, minggu depannya. Akhirnya terpaksa kita pulang dulu. Terus minggu depannya kita ke sana ke dokter urologi anak ya. Dan seperti yang dibilang dokter anak di Tegal, memang harus dioperasi ya. Aku dijelaskan di situ bahwa prosedur operasinya itu nanti ada 2 sayatan ya teman-teman. Ini termasuk operasi sedang kayaknya. Sedang, bukan operasi besar, bukan kayak sunat gitulah teman-teman. Nah, nanti ada 2 sayatan di atas, berarti kayak di bawah perut itu buat narik si testisnya itu, terus ada di kantongnya itu buat naruh testisnya di kantung buah zakarnya itu teman-teman. Hanya ada 2 sayatan dan katanya hanya memakan waktu 2-3 hari aja di rumah sakit gitu. Akhirnya aku lega dengar penjelasan dari dokter seperti itu. Aku makin yakin, makin mantap hati untuk ya nggak apa-apa anak aku dioperasi supaya karena ini mungkin yang terbaik ya untuk anak aku. Nah, setelah itu ya aku dapatlah jadwal. Dapat jadwalnya itu juga bukan nunggu 1 hari 2 hari, 1 minggu, 1 bulan lagi teman-teman. Akhirnya kita pulang dulu ya, dapat jadwalnya itu 1 bulan kemudian ya. Nah, sebelumnya itu anak aku di ronsen ya, di ronsen dulu. Terus kan ada beberapa cek yang wajib dilakukan sebelum operasi ya teman-teman. Salah satunya itu ada ronsen, terus cek darah ya, terus USG. Karena USG aku udah ada ya, udah pas di Tegal udah USG, jadi nggak perlu USG lagi. Di sana aku anak aku hanya di ronsen dan cek darah ya. Qadarullah saat aku kesana lagi 1 bulan, berarti itu jadwal anak aku akan operasi ya teman-teman. Itu jadwal anak aku akan mondok di rumah sakitnya, akan dirawat lah ya istilahnya. Biasanya 1 hari sebelum dioperasi itu anak kita dirawat dulu kan. Nah, itu pas aku kesana jadwalnya anak aku operasi, kita disuruh konsultasi dulu ke dokter anestesi. Dan Masya Allah, qadarullah ya teman-teman, namanya cobaan itu ada-ada aja. Ternyata hasil ronsen anak aku flagnya itu paru-parunya itu ada flag. Jadi dirujuklah kita ke dokter anak ya. Dokter anak di situ teman-teman. Keesokan harinya kita konsultasi ke dokter anak, dites mantok setelah teman-teman anak aku karena ada flag ya, takutnya bisa ke pneumonia atau bisa juga ke TB paru ya, karena banyak banget sekarang kasus TB paru di Indonesia teman-teman ya, terutama pada anak-anak, karena anak-anak itu gampang banget tertular, gampang banget terinfeksi dari si orang dewasa ya. Karena anak aku ada indikasi flek paru-paru yang cukup parah, akhirnya dirujuklah ke dokter anak, dites mantox ya, dibacanya setelah 3 hari teman-teman. Ya udah, aku memutuskan untuk baca hasilnya tuh di Tegal aja, karena kalau misalkan dicek di sana ternyata hasilnya positif,
positif TB ya, kan harus pengobatan selama 6 bulan, harus bolak-balik kontrol. Aku takutnya kalau bolak-balik ke sana tuh lumayan ya teman-teman, 3 jam. Kasihan anak aku juga ya, keadaannya juga lagi zaman-zaman COVID seperti ini. Akhirnya aku memutuskan untuk dibaca di Tegal saja. Akhirnya dokter anak di sana di RS Karyadi bikin surat untuk dikasih ke dokter yang di Tegal. Nah setelah itu aku 3 harinya ke puskesmas ya teman-teman. Ternyata hasil suntikan mantox di tangan anak aku itu meradang, yang artinya anak aku itu positif TB. Masya Allah, subhanallah. 3 kali kita bolak-balik Semarang Tegal buat konsultasi, buat kontrol untuk agar segera dioperasi, tapi ternyata belum bisa karena memang ada virus di paru-paru anak aku dan harus pengobatan dulu selama 6 bulan teman-teman. Dan saat ini anak aku sudah memasuki bulan ketiga, alhamdulillah, pengobatan TB ya. Doakan semoga cepat sembuh dan supaya anak aku cepat dioperasi ya teman-teman. Sekarang aku mau ngejelasin bahayanya kalau misalkan anak kita tidak segera ditindak ya ketika testisnya belum turun ya. Kata dokter yang menangani aku ya, kalau misalkan testis belum turun dan masih di atas perut, semakin usia anak bertambah, itu akan suhu tubuhnya itu akan semakin hangat. Nah, semakin hangat itu yang bikin si testisnya itu bisa pecah teman-teman. Nah, pecahannya itu yang berbahaya, katanya bisa menyebabkan kanker ya. Dan si anak bisa juga tidak akan mempunyai keturunan karena posisi testisnya tuh kan bukan di bawah gitu, bukan di posisi semestinya gitu. Itu hal yang paling buruk, kemungkinan yang paling buruk jika tidak di operasi atau segera ditindak ya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video dari aku. Untuk kalian yang masih bingung atau masih ingin bertanya, boleh tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti akan aku jawab melalui video, atau kalian juga bisa DM aku di @kita_im ya. Karena penjelasan ini tuh nggak akan cukup gitu loh teman-teman. Aku juga nih yang mengalami seperti ini tuh masih banyak pertanyaan gitu loh, kayak nanti biusnya gimana, ini gimana tuh, masih banyak banget yang perlu dijelaskan ya. Jadi kalau kalian pengen tanya, boleh tulis di kolom komentar atau boleh DM aku ya. Aku Gita Mutiara pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.